Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus kita bisa hadir di majlis zikir untuk kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati agar terus kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, demikian pula untuk keluarga, sahabatnya, dan untuk kaum muslimin yang berusaha meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita membaca atau membahas tentang sunanul wudu untuk yang kedua, ya, artinya sesi yang kedua berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu. Dan sudah kita ambil beberapa sunnah pada pertemuan yang lalu, yaitu ada 4 sunnah yang berkaitan tentang al-wudu. Masih belum ingat? Kenapa yang pertama? Apa? As-siwak. Kemudian yang kedua at-tasmiyah, baca basmalah. Kemudian yang ketiga ayo membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat mendahulukan yang kanan, at-tayamun fi ghuslil yadain, mendahulukan yang kanan di saat membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki. Taib, barakallahu fikum. Mungkin kita akan lanjutkan sunnah yang kelima, yaitu al-bada'atu bil madmadati wal istinsyaq. Al-bada'ah, memulai dengan madmadah, kemumur, ya, dan al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian kita mulai Nabi berkemumur, ya, dan istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dalilnya Nabi, yaitu dalilnya dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau mencontohkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau famat madha wastanthara, beliau berkemumur kemudian mengeluarkan air dalam mulutnya, ya, dan juga beliau istinsyaq. Thumma ghassala wajhahu 3 maratin, kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Baik. Fa in akhara al-madmadah wal istinsyaq ba'da ghusl wajh jaza. Nah, ini ke apa namanya? Udah nih. Allahumma shalli ala nabi. Baik. Oke. Majuan bahasa.
Ya sekali-kali mandi motor. Baik. Jadi kata Syekh di sini Abdullah bin Mahmud Al-Quraih Al-Qadim, beliau mengatakan sekiranya kemumur dibelakangkan, artinya membasuh muka duluan baru berkemumur, kata beliau itu boleh. Jadi kanggo nafiarannya sekalipun membasuh muka duluan baru berkemumur, itu hanya ijtihad beliau, ya, hanya ijtihad, hanya pendapat. Namun yang sahih sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga dipraktikkan oleh Utsman bin Affan dan yang lainnya, Nabi nikah berkemumur duluan, kemudian baru istinsyaq. Nah, nikah yang lebih utama. Ya, jadi memulai berkemumur baru istinsyaq. Nikah yang kelima, gitu. Kemudian yang keenam, al-mubalaghatu fil madmadah. Nah, ini bersangatan di saat berkemumur. Ingat, akan dijelaskan bagaimana bentuk bersangatan itu, ya. Artinya hendaklah berkemumur nikah dengan sempurna, ya. Masa itu, ya. Jelas, bisa, bisa. Baik. Jelas bisa pakai. Baik. Nah, jadi apa? Al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersangatan di saat berkemumur dan istinsyaq kecuali di saat kita sedang puasa. Jadi bagaimana ukuran mubalaghah nikah, ya? Dan insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di sini tentang al-mubalaghah. Dalilnya adalah dalil hadis Laqit ibn Sabirah, di mana beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau bersabda kepada Laqit, dia mengatakan asbighil wudu, sempurnakan wudu. Okay. Wa khallil bainal asabi', kemudian selang-selangi di antara jari-jari, jari tangan atau jari kaki. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersamakanlah di dalam istinsyaq atau masuk di dalamnya berkemumur illa an takuna sha'iman, kecuali turun puasa. Jadi di saat berkemumur dan istinsyaq harus sampai ke semua rongga yang ada dalam mulut itu. Wa uqidatil mubalaghah fil madmadah min qawlihi asbighil wudu, dan diambil mubalaghah bersangatan dalam berkemumur, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan asbighil wudu, sempurnakan wudu. Nah, di sini beliau, ya, al-mu'allif membawakan perkataan Syekhul Utsaimin rahimahullah taala, ya, membawakan perkataan Syekhul Utsaimin yang mengatakan apa? Al-mubalaghatu fil madmadah, bersangatan dalam berkemumur. Bagaimana bentuknya bersangatan ini? Yaitu antuharrikal ma'a biquwwah, menggerakkan air dengan kuat. Jadi berkemumur. Jadi campuran sekedar
tamat air itu langsung bergerak. Gambaran maghrib. Jadi dia masuk mubalaghah namun sekedar tamu-tamu langsung sujud. Harus diputar. Ya. Jadi malah kudu lama. Mode napiaran, mode kendaraan, bakal orang ini biasa kan berkemur itu. Nah, marah tinggal ukuran di saat umur berkemur waktu wudu. Jika gambarannya, karena lamun sekedar mungkin sekedar pertama air ini langsung nah ini ke deman belum isbat itu. Deman termasuk napi mubalaghah. Model alhamdulillah. Masyaallah. Begitu. Baik, jadi apa? Namanya mubalaghah dalam mubalaghah dalam berkemur nikah yaitu menggerakkan air dengan kuwah, biquwah. Ya. Jadi apa? Wa taj'aluhu yasilu kullal fam. Jadikan air nikah sampai ke semua rongga mulut. Nabi je batas bagian rongga mulut nikah harus nakena. Nikah baru ada mubalaghah. Dan nikah makna hadis Nabi isbagh, sempurnakan wudu. Ya, jadi menyempurnakan wudu nikah di saat kemumur harus napiaran muter air nikah dalam mulut. Ya, nenten sekedar tamak langsung sugulang kan biasa digenggi doang kan. Tamak sugul, tamak. Dan nikah nenten, ini kan sempurna. Belum sempurna nikahnya. Harus napiaran diputar. Marah bahasa kocok kah? Nggih Jawa jamak dikocok. Diputar semua. Nggih. Nah ini cara yang benar dalam bermadmadah. Berarti lu kata jarang ngamalan dikit ya. Nggih. Jadi bukan sekedar hanya dimasukkan air ke mumur biasa-biasa, lalu ternyata harus dikeraskan putarannya nikah, digerakkan air yang ada dalam mulut nikah dengan kuat. Nah nikah dia mubalaghah fil madmadah, bersangatan dalam berkemumur. Ya. Nah nikah dia yang pertama. Kemudian al-mubalaghah fil istinsyaq kata Syekh Hafizah rahimahullah taala ayyudzibahu bi nafsi qawiyyin, yaitu menarik air dengan kuat, tengangkus keras-keras masih ada ukuran terkesaru. Nah, jadi nenten marah dika sekadar tama sekedi, bahkan sekedar napi jari-jari doang tang. Nah ini belum sempurna nih gitu. Jadi harus dimasukkan. Nah, nggih. Ini mubalaghah. Jadi mubalaghah di dalam al-istinsyaq harus kuat tertarik air nikah untuk masuk angkus dalam air nikah. Baru setelah masuk ke dalam rongga hidung nikah al-khayshum namanya nikah khayshum. Rongga hidung yang bagian dalam kemudian baru dikeluarkan. Nah, nikah sunnah. Baru wudhu pelunggut yang sempurna dan menjadikan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita akan sebutkan hadisnya. Nggih. Yaitu apa? Al-istinsyaq ayyudzibahu ya binafsi qawiyyin, menarik nafas ya dengan kuat. Nah nikah sambung kan nikah la ilaha. Karena lo memang langsung penang terkadang isi dalam buka taruh gitu keras dan memang awal-awal biasa dia, tapi lah biasa insyaallah terbiasa ya. Makanya penting dengan amalan sunnah Nabi SAW. Ya ternyata di bagian perkara yang kecil pun jarang terperhatian nih masalah wudu yang tiap hari pelunggut yang lakukan, setiap waktu bahkan pelunggut yang berwudu ya dalam bab masalah madmadah wal istinsyaq. Nah ini perlu terperhatian. Nggih. Wal mubalaghah makruhatun lis-shaim, dan ingat berlebihan dalam berwudu madmadah dan istinsyaq untuk bagi orang yang berpuasa ini hukumnya makruh.
makruh. Artinya kenapa? Karena dikhawatirkan, ilahnya khawatir air ni ke tama langsung ke napina ke mi'dah namanya ni ke lambung, sehingga ni bisa menjadikan puasa pelungut yang batal. Nah ini sebabnya li'annaha qad tuaddi ila ibtila'il ma', karena sebabnya kadang air yang pelungut yang tarik waktu istinsyak ni bisa menjadikan apa? Air ni masuk ke dalam. Wa nuzuluhu minal anfi ila al-mi'dah, dan air ni akan turun dari hidung ke bagian apa? Ke lambung. Nah kalau mau tamu jok mi'dah ni kan batal otomatis puasa entah. Maka itu sebabnya apa namanya? Mubalaghah, selain pelungut yang di luar puasa, di luar puasa nikah sangat dianjurkan. Dan nikah yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Beliau mengatakan sempurnakan wudu. Nabi maksudnya al-muradu bil isbagh. Yang dimaksudkan dengan isbagh di sini ya, asbigh, menyempurnakan wudu, yaitu isalun likulli udwin haqqih minal wudu, menyampaikan setiap anggota wudu haknya. Jadi menyampaikan setiap anggota wudu apanya? Haknya. Mulai dari api, memulai dari membasuh kedua telapak tangan harus sempurna sampai pergelangan. Ya, sampunan hanya sekedar membasuh bagian telapak ni kedua, harus sempurna sampai pergelangan. Kemudian berkemumur kayak tadi harus sempurna, bagian dalam rongga mulut ni sempurna, kena si air selaput ni kena. Kemudian istinsyak demikian pula harus sempurna. Ya, wa hadza isbaghun wajibun, dan menyempurnakan wudu ni hukumnya wajib. Wajib. Subhanallah. Jadi kata perhatian wudu manggil, karena manggil lamun wudu ni ke dek mana bagus, otomatis salat dia bagus. Angkat dia heran ya, pelungguh tiang mun salat kadang arak doang bisikan-bisikan. Kenapa? Karena kuncinya belum pas, belum lengkap. Giginya masih napiaran, masih kurang. Bau tetangga lagu maradi kesempurnaan itu tidak ada. Khusyuk hilang. Nggih? Maka itu sebabnya harus terperhatian masalah wudu dikit ya. Wal isbaq wal mustahab. Ya, adapun isbaq yang dianjurkan nikah adalah al-ityanu bima yatimul wudu bidunihi minas sunan. Yaitu apa? Mendatangkan sesuatu yang bisa menyempurnakan wudu ya selain dari yang disunnahkan. Ya. Selain dari sunnah. Wal isbaghu ajruhu azim. Ingat, menyempurnakan wudu nikah hukum apa? Pahalanya sangat besar. Jadi wudu dengan cara sempurna pahala nikah beli. La siyama halal makarih, lebih-lebih pelunggut yang wudu dengan cara sempurna waktu-waktu tidak disenangi. Waktunya kata malas, ni kata abot. Nah nikah. Pira malas wudu ya? Subuh luar biasa. Bahkan sebelum subuh, nggih sademan subuh ni ke malas wudu untuk salat tahajud. Sekadar tapi bangun untuk qada hajat langsung melaku. Si malas. Maka oleh karena nikah ini isbagul wudu di saat pelunggut yang sedang malas, nikah tentu akan lebih besar pahalanya. Ka'ayyakunal ma'u baridan. Contohnya nikah seperti waktu apa di saat air dingin. Nyaket nyet gati, clear. Nggih. Para makin musim hujan nikah. Nabi paling baik musim hujan. Merekut nggih. Ya paling baik musim hujan, merekut. Bersimbut nggih. Jadi Nabi seperti apa? Waktu dingin, airnya dingin, fisyita di musim hujan. Laisa indahu ghairuh, dan tidak ada waktu yang lain.
atau tidak ada orang lain, ya, au harran fi sayfi laisa indahu ghairuh, atau di saat musim panas, ya, di musim panas tidak ada orang lain, maka beliau mengatakan faida asbaghal wudu kana arfa di darajatihi wa amhal sayyiatihi. Apabila pelunggu tiang waktu-waktu nikah pelunggu tiang berusaha menyempurnakan wudu, waktu dia demen atau waktu abot malas wudu, pelunggu berusaha berwudu dengan sempurna, maka itu bisa mengangkat derajat pelunggu tiang, bahkan bisa menghapus dosa-dosa pelunggu tiang. Jadi menyempurnakan wudu nikah bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat Nabi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sebabnya wudu nikah perlu dijaga terus. Makanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu nikah kecuali orang yang beriman. Syarat menjaga wudu nikah berat masih tiang. Makin pelunggut yang batal kentut jarang terwudu langsung lamun tende Nabi mun tende salat, mun tende baca Al-Qur'an mun dinara ketujuan atau maksud terwudu jarang terwudu. Makanya orang yang beriman kata Nabi yang bisa menjaga wudunya, ya, orang yang beriman yang bisa menjaga wudunya. Wa yadullu alaihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalil yang menjelaskan tentang apa wudu atau menyempurnakan wudu nikah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat, yaitu hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kalian sebuah amalan yang amalan tersebut akan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian. Nika Nabi bersabda kepada para sahabat gitu. Apa jawaban para sahabat? Qalu bala. Tentu ya Rasulullah. Oh iya, melentiang ya Rasulullah. Ya. Qal, apa sabda Nabi SAW? Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu di saat al-makarih, waktu sedang susah berat wudu, waktu kita tidak senang berwudu, ya, musim dingin. Nikah yang pertama, sempurnakan wudu di saat musim dingin, di saat kita malas berwudu, sempurnakan wudu di sana. Itu bisa mengangkat derajat pelunggu tiang, dan juga bisa menghapus dosa pelunggu tiang. Nikah yang pertama, sebab dosa pelunggu tiang diampuni. Kemudian sebab derajat pelunggu tiang diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Perbanyak langkah menuju masjid. Jadi perbanyak langkah menuju masjid. Berarti bagusan terapat balik ke masjid, ke jauhan. Bagusan jauhan, karena tambah banyak langkah pelunggu, maka tambah banyak dosa yang diampuni. Angka lebih utama kalau pelunggu salat berjamaah, lampak nikah paling banyak pahalanya. Memang kalau sepeda motor mau tuh pahala lagu lain putaran sepeda motor kan jadi langkah pelunggu. Sekali mutar roda nikah pira langkah nikah kira-kira? Araan 10, araan 5 dah. Sekali mutar. 2 langkah. 1 langkah nggih? 2 langkah sekali mutar motor. Ya, udah menang ke motor nggih. Emang subhanallah. Udah menang ke motor, kemudian bercatat nyampe.
Ini lain zaman Nabi SAW di narak kendaraan, ya, di narak kendaraan mereka berjalan. Bahkan ada salah seorang sahabat datang ke Nabi SAW yang dia jauh rumahnya, kemudian minta kepada Nabi SAW untuk apa bisa rumahnya dekat dengan masjid Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan hiburan. Artinya apa? Memberikan wejangan yang bisa menjadikan dia sabar walaupun rumahnya jauh dari masjid. Ini ke diantaranya yaitu waqatratul khuta ila masajid. Banyak langkah menuju masjid nikah akan mengangkat derajat, akan banyak menghapus dosa. Jadi nenten maksud pelungguh ni, maksud Nabi nikah perbanyak langkah menuju masjid setiap saat pelungguh ke masjid. Nanti nenten nikah maksudnya. Artinya perbanyak langkah menuju ke masjid, artinya apa? Tunaikan kewajiban sholatul jamaah, jaga. Ya. Perbanyak untuk jaga sholat jamaah. Ya, kemudian apalagi pelungguh, ya kadang pelungguh jauh dari masjid, kemudian pelungguh sering ke masjid. Dan usahakan Nabi kalau sekiranya pelungguh misalkan dari rumah, anggap Pak Wingi rumahnya di timur, ini ke masjid. Kalau sholat berjamaah di sini atau di sana? Oh di sini, sama ini ke masjid juga. Musola menurut pelungguh, pemaran pelungguh tiang, hakikatnya masjid. Taib. Nah mungkin pelungguh tiang tidak akan sama pahala langkah Pak Win dengan apa namanya Pak Tony kalau dekat rumahnya daripada jadi loyan dia langkah loyan mau tepahalin lagu makin lamun kadu motor Pak Win begaan pahalin Pak Tony beda langkahnya di itu. Nggih, subhanallah. Ya? Terbeda itu sembahyang. Nah, ini ke dia. Nabi solusinya di sadrike usahakan agak pagian datang ke masjid. Sampunan nganti komat baru pelunggut yang hadir ke masjid. Nah, kebanyakan makin nih katanya. Terbelin, nggih. Jadi kalau sekiranya tidak memungkinkan pelungguh, artinya akan terlambat berjamaah atau ditinggalkan untuk takbiratul ihram, lebih utama pelungguh salat sunnah di masjid. Bahkan intidharus salat, menunggu salat jamaah yang belum hadir nikah pahalanya besar. Bahkan Nabi SAW sebutkan ya, yaitu apa dalam hadis, orang yang menunggu jamaah salat maka malaikat akan mendoakannya. Mendoakan dengan doa apa? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah kasihanilah dia. Jadi yang menunggu nikah pelungguh yang jadi makmum, bukan imam. Ini imam nganti makmum, la ilaha illallah. Murid ada dia. Imam lelah nganti marah baru, hampir tiang adzan dari. Jadi subhanallah. Jadi imam yang menunggu. Nggih. Dan kebanyakan rata-rata nih katanya. Nggih. Karena kesibukan makmum. Jadi makmum nih ke lamun di imam qomat, di imam datang. Nggih. Tentu nih kan. Tentu. Karena yang alami juga di sini katanya. Yang alami di tempat yang di Mangkerang. Bahkan subhanallah. Ini keajaiban luar biasa. Ya padahal tiang yang jadi imam menunggu jamaah supaya kumpul. Sengaja yang diam di rumah gitu. Sengaja imam jamaah salain gitu. Lagu arah imam tahu seke arah dua makmum di dalam komat langsung. Jadi dia jadi imam makmum. Lah haula. Ini macam-macam kondisi. Nah intinya apa? Seharusnya makmum yang menunggu imam. Nenten imam nunggu makmum. Sehingga pelunggut yang bisa dapat apa? Pahala doa malaikat untuk menunggu jamaah yang lain. Berikutnya. Maka oleh karena ini ke isbag katatul khuta al masajid usahakan. Makanya kalau mau mendapatkan kelebihan yang besar berjalan kaki, pagian datang. Walaupun penunggu salat sunnah di masjidnya, walaupun
Untuk menunggu mendapatkan kelebihan menunggu jamaah. Nggih. Daripada penunggu makin komat langsung ngejar ke sepeda motor. Mau terkat pertama, lagu penunggu dalam ngos-ngos. Ngos bahasa ini. Yang silalah. Ngejar makmum, ngejar imam. Sehingga kekhusyuan hilang. Padahal kata ulama wa ruhuha al-khusyu' ay khusyu'uha. Ruhus shalah khusyu'uha. Ruhnya salat ni ke khusyuk. Berarti lamun teu khusyuk ya mati salat ni kata. Nenten narak manfaat. Selesai tugas salat, selesai nggih. Lagu athar dari salat ni ke nenten narak. Pengaruh bekas salat ni ke nenten narak. Pada doang kondisi itu. Sedek mantap salat, jancet selesai salat. Enggak sapunan perlu heran. Ya, padahal salat ni Nabi Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah pelunggut yang dari kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Lagu subhanallah. Kadang kondisi sebelum salat kita sedang buka HP. Selesai salat assalamualaikum langsung kok kantong. Nabi tegak kantong minta HP. Kan berarti atar salat nikah di manara. Yang seharusnya kita berzikir lagu WA buka dulu. Ya, subhanallah. Maka oleh karena nikah harus perhatian nih katanya. Jadi waqtatul khuta ila masajid nikah bisa menyebabkan dosa-dosa pelunggu nikah terampuni dan mengangkat derajat. Kemudian yang berikutnya, nah nikah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Makin pelunggutnya salat maghrib. Nah terus pelunggutnya makin menunggu menunggu isya. Nah nikah apa termasuk yang disebutkan yang menyebabkan dosa-dosa pelunggutnya nikah diampuni oleh Allah. Fadzalikumur ribat, dan itulah yang namanya ar-ribat. Ya, ribat nikah artinya menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah, pelunggut yang makin kalau tidak ditugaskan untuk menjaga perbatasan kaum muslimin, jaga kewajiban nikah, jaga wudu, jaga salat, pelihara salat, dan seterusnya. Perbanyak langkah menuju ke masjid dan berusaha untuk menunggu salat setelah melakukan salat. Mungkin lamun zuhur asar berat pelunggut yang nunggu nih. Zuhur sampai asar, nah bega terlalu minta kepeng, nah gitu. Bega waktu ini kita. Jadi agak berat lamun zuhur asar. Nah lagi subuh malik, subuh zuhur. Nah kan tak mungkin. Kan ini ke masa waktu untuk mencari nafkah, ya. Baik. Nah ini ke dia kelebihan wudu nikah, menjaga wudu atau menyempurnakan wudu. Maka oleh karena nikah ya berusahalah sempurnakan wudu dengan sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Ya, dan juga disebut oleh Syekh Utsaimin. Jadi isbagul wudu nikah, memberikan hak semua anggota wudu, haknya. Bisa kemumur harus sempurna kemumurnya. Di saat istinsyak harus sempurna istinsyak. Di saat pelunggut yang membasuh muka juga harus sempurna. Lihat batasan nikah batasan muka dia. Harus sempurna. Dari bawah, dari atas, di mana tempat rambut tumbuh nikah sampai di sini, batas yang biasa nikah sampai bawah. Di bawah nikah jenggot. Harus sempurna. Agar kenain jenggot dikit. Kemudian membasuh tangan harus sempurna semua. Membasuh kepala harus sempurna dan telinga dan lainnya. Nggih. Nah ini dia sunnah wudu yang ke-7. Jelas insyaallah. Taib. Yang ke-6 perayaan. Yang ke-6. Kemudian sunnah wudu yang ke-7. Al-madmadatu wal istinsyak min kaffin wahidah. Ingat, berkemumur dan istinsyak menggunakan satu telapak tangan. Nika sunnah. Berarti lamun rika kanggo dua-dua boleh.
Tetapi nikah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan walam yaji al-faslu bainal madmadah wal istinshaq fi haditsin sahihin battah. Ya. Nikah belum menjelaskan tentang memisahkan basuhan mulut atau mumur dan istinshaq. Memisahkan artinya pisah. Dan juga apa namanya, mengambil air menggunakan tangan sebelah. Dan nikah apa namanya, kata beliau haditsnya semuanya sahih yang menjelaskan hal nikah. Dan beliau belum pernah menemukan, kata beliau, hadits apa namanya yang sahih sama sekali yang menjelaskan tentang pemisahan antara berkemumur dan istinshaq dan juga menggunakan satu tangan. Nggih. Wa kana yastanshiqu bi yadihi al-yumna wa yastantiru bil yusra. Di mana Nabi SAW kalau beliau istinshaq menggunakan tangan sebelah dan beliau mengeluarkan juga dengan tangan kirinya yang sebelah. Berarti nikah tugas nyugulang, nikah tugas senama. Dan nikah kata beliau belum pernah saya menemukan hadits yang sahih sama sekali yang menyebutkan tentang bahwasanya Nabi menggabungkan apa namanya, dua tangan dalam berkemumur dan istinshaq dan memisahkan api berkemumur dengan istinshaq. Berarti lebih bagus nikah menggabungkan. Jadi gabungan istinshaq bareng kemumur nikah itu yang lebih afdal. Dalilnya Nabi, yaitu dalilnya adalah dari Abdullah bin Zaid. Dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, adkhala yadahu. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Ya. Jadi Nabi nanti memasukkan kedua tangannya mereka. Tapi beliau masukkan tangannya sebelah. Nggih. Fastakhrajaha, kemudian beliau mengeluarkannya. Famat madha wastanshaqa min kaffin wahidah. Dan beliau berkemumur istinshaq dengan satu telapak tangan. Fa fa'ala dzalika thalathan, dan nikah beliau lakukan 3 kali. Subhanallah. Berarti berbeda mungkin ada nini sempurna. Momot ai elit lapaki menikah. Kuli-kuli antan buka keran nikah teh. Sampunan pelumur tutup balung tu buka keran. Dek dah momot ai nikah. Nggih, angka itu sebabnya nggih. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan sedikit. Satu ukuran satu gelas nikah bisa cukup. Nggih. Taib. Nikah yang ketujuh nggih, yaitu apa? Bermadmadah istinshaq menggunakan satu telapak tangan. Nikah yang sunnah dan nikah yang lebih afdal, melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas benar. Lanjut. Pertemuan berikutnya kita praktik kalau ya. Oke, insyaallah. Makanya makin jul ni ternyembih ada bercatam berarti. Baik. Insyaallah minggu depan praktik. Berarti sekek-sekek praktikan lagi. Nggih, siap-siap napiaran pelungguh hadir semuanya. Baik. Yang baca cepat-cepat sedikit. Yang ke-8, fi mas'ir ra'si tusannu sifatal masnunah. Di dalam mengusap kepala disunnahkan dengan sifat yang dianjurkan, yang disunahkan. Bagaimana sifat dalam mengusap kepala nikah? Ingat ar-ra's kata Nabi, bukan asy-sya'r. Jadi yang kena apa namanya? Mengusap kepala. Jadi bukan mengusap rambut. Ya, kalau Nabi mengatakan mengusap rambut, berarti ibu-ibu harus rata selaput rambutnya sampai walaupun belok selaput ujung-ujung. Nggih, harus tekan. Misalkan mungkin ibu-ibu yang Nabi mengusap panjang rambutnya ke belakang, harus dimasukkan ke begini tangannya. Dia bawa rambut ini kita. Kemudian dibalik lagi. Ini kemarin waselan terus. Nggih. Nah nikah harus nikah lamun rambut
Lagu Nabi menyebutkan ar-ra's, kepala, mengusap kepala. Bahkan Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian, kata Allah. Firman Allah. Ya, jadi nanti Allah mengatakan apa? Wamsahu bisyu'urikum. Nggih, tapi biru'usikum, kepala. Sehingga apa, ibu-ibu walaupun panjang rambutnya cukup dia ke belakang dan tidak perlu dia ke bawah begini ya. Tidak perlu napiaran harus niat ke bawah iman dikatnya. Jadi harus ke bawah kemudian kembali lagi seperti biasa. Sekalipun dia datang ke dalam rambut kepalanya. Sekalipun dia sampai tamat ya. Yang penting mana batasan kepala maka sampai situlah batasan untuk mengusap. Jelas jalan lagi. 6. Wa ya ayyabda fi mas'i li ra'si. Memulai dalam mengusap kepala, ifayadhu yadayhi, menaruh kedua tangannya. Nih, yadhu yadayhi, meletakkan kedua tangan. Fi muqaddami ra'si, di depan bagian kepalanya, depan kepala nih, di sini. Terus thumma yadhhabu bihima ila qafah. Kemudian dijalankan kerangannya ke belakang sampai tengkuk. Ini kata qafah, tengkuk. Kemudian thumma yarji'ahuma lil makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian kembali kedua tangannya ke tempat dia memulai. Nah, tadi. Jadi tangan ke belakang, kemudian ke depan. Taib. Kemudian apa? Wal mar'atu aidan. Wanita juga seperti ini ke adik, nina, mama, laki bini sama nggih. Tab'alu hadhihi sunnah bi nafsi tariqah. Melakukan sunnah nikah dengan satu cara. Wa ma zada minasy-sya'r. Adapun rambut yang lebih bagi ibu-ibu nikah, an unuqil mar'ah, dari seorang laki-laki perempuan, fa innahu la yunsah, maka rambut sak lebih nikah dia tak perlu napi, dia tak perlu ngusap, dia tak perlu. Cukup biji batasan kepala nikah, maka itulah batasannya harus diusap. Jelas insyaallah lagi. Nah, ini kata. Wa yadullu alaihi, dalilnya Nabi hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi. Di dalam hadis ini apa namanya? Nabi mempraktikkan bada'a bi muqaddami ra'si. Nabi memulai dari depan kepalanya, tsumma dhahaba bima ila qafah. Kemudian beliau jalankan tangannya ke belakang sampai tengkuknya. Kenokok nggih. Tsumma raddahuma ila hatta raja ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian Nabi mengembalikan tangannya ke tempat ia mulai membasuh, mengusap. Nah, ini dia yang ke-8, mengusap kepala. Dan ini dianjurkan, jadi praktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas insyaallah lagi. Taib. Tinggal 2 nih ke? Atau adzan juga seberat. Biar tidak terlolos. Sila adzan dulu, mangkit lanjutan. Biar pertemuan berikutnya terpraktikkan. Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan nggih, tinggal 2 biar selesai. Baik, yang ke-9. At-tathlitu fi ghuslil a'dha. Nah, ini perhatikan nggih, dalam bahasa Arab lamun ghuslin goin ini ke baris dhammah beda artinya. Ghuslun artinya mandi, lamun ghuslun membasuh. Subhanallah. Beda baris, beda arti di bahasa Arab. Ghus, ghuslun membasuh, ghuslun mandi. Pada tuh dia mandi ke membasuh mirip. Lalu lamun mandi jelas seluruh yang dibasuh. Berarti lebih umum mana? Ghuslun lebih umum daripada ghus. Ya, taib. Al-ghuslatul ula wajibatun. Basuhan yang pertama nikah hukumnya wajib. Basuhan pertama wajib. Wa amma tsaniyah wa tsalitsa fa sunnah. Adapun basuhan kedua, ketiga nikah hukum Nabi sunnah.
wala yuzadu ala thalath, dan tidak boleh lebih dari 3 basuhan. Bahkan hukumnya haram. Ya, lebih dari 3 basuhan itu hukumnya haram. Umpama makin aja duit air basih, basih lagi. Maka ingat lebihnya nikah berdosa puluh. Nggih, jadi dalam lebih basuhan nikah dari 3 sampai 4 atau 5 apalagi nggih, maka nikah bisa mendatangkan dosa. Nabi dalilnya wa yadullu alaihi ma thabata indal Bukhari. Dalilnya adalah apa yang datang atau sabit dari Al-Imam Al-Bukhari atau hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ingat, Imam Bukhari itu terkenal dia merupakan as-sahhu kutubil musannafah, kitab hadis yang paling sahih dari semua kitab hadis. Makanya kitab Imam Bukhari ini derajatnya dia termasuk hadis yang sahih setelah Al-Quran. Masya Allah. Namun ini kitab Sahih Bukhari, bukan karena ada kitab yang lain namanya Adabul Mufrad, dan ini kitab-kitab Imam Bukhari doang nih. Artinya apa? Hadis-hadis dari Imam Bukhari. Namun ada sebagian hadisnya hasan atau lemah. Taib. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan. Dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi berwudu sekali. Nggih, dari Abdullah bin Abbas Nabi berwudu berapa kali dikatnya? Sekali. Nikah hadis dalil yang pertama. Wa thabata indal Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Min hadis Abdullah bin Zaid. Nah nikah dari Abdullah bin Zaid. Lain-lain langan dikit ya. Saat pertama sahabat Abdullah bin Abbas sekali-sekali. Makin dari sahabat Abdullah bin Zaid yang nikah, beliau menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Nabi berwudu nikah membasuh anggota wudunya dua kali. Sahabat saya nikah Abdullah bin Zaid. Nah, penting wikan nikah, nggih. Penting sekali untuk mengetahui dari siapa yang sekali, dari siapa yang kedua kali. Wa thabata fi sahihain, dan telah diriwayatkan dalam 2 hadis yang sahih. Hadis Nabi maksud nih Bukhari Muslim. Ingat, ini istilah para ulama nggih, sahihain berarti hadis Bukhari Muslim. Di narak lain. Min hadis Utsman bin Affan, dari hadis Utsman bin Affan. Nggih. Tawaddaa talatan, bahwasanya Nabi nikah berwudu 3 kali. Berarti yang pertama dari saya nikah Abdullah bin Abbas, kedua Abdullah bin Zaid, ketelu Utsman bin Affan. Sehingga perlu bisa jelaskan. Oh ini lamun sekali bau, dalilnya ini dari sahabat Abdullah bin Abbas seterusnya. Baik. Walidha, akan tetapi ini dijelaskan oleh al-muallif ini hafizahullah taala, faminal afdal at-tanwi'u ahyanan, namun yang paling afdal adalah meragamkan. Artinya selaku anda ngamalangnya, yang sekali sila amalang mesti, yang 2 kali amalkan, yang ketiga kali pun amalkan. Sampunan hanya 3 kali doang amalan pelungutnya, atau sampunan yang 2 kali doang, nggih. Jadi usahakan semua, ya. Nggih, kadang sekali, kadang 2 kali, atau kadang 2 kali. Jika lebih afdal kata beliau. Fa ahyanan yatawadda marratan. Ya, sesekali usahakan, kadang-kadang sekali. Wa ahyanan marratain. Wa ahyanan talatan. Gilir dan makin pelunggu wudu isya banget sekali. Makin mau istirahat atau mensare pelunggu wudu 2 kali. Hari kata ragam, ya, diganti. Kemudian apa? Wa ahyanan yukhalifu fil adad. Bahkan usahakan juga kadang-kadang lakukan, yaitu Nabi dalam sekali wudu gunakan 3-3-nya. Paham gak? Telur amalan. Berarti makin membasuh telapak tangan sekali,
Nggih. Kemudian kemumur 2 kali umpama dan istinsak 2 kali. Terus makin membasuh muka 3 kali. Kembali ke tangan bau 2 kali, ragamkan semuanya. Ya semua anggota wudu nika Nabi ragamkan apa basuhannya. Nika kadang-kadang dilakukan. Fayaghsilu matalan al-wajhu thalatan, contoh. Pelunggu membasuh muka 3 kali. Wal yadain marratain, kedua tangan 2 kali. Wal qadamain marrah, kedua kaki sekali umpama nggih. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat yang lain, yang lain. Nggih. Walakin al-aghlab, akan tetapi yang paling sering, nah ini kita, yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatiya bil kamali talatan. Nika yang paling sering. Yang paling sering dilakukan nika Nabi basuhan telu kali. Dan ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sering ya. Bukan berarti yang lain ditinggalkan. Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian yang ke-10 terakhir nih kita. Yang terakhir, yang ke-10, ad-du'aul warid ba'dal wudu, membaca doa yang warid setelah wudu. Membaca doa setelah wudu. Di antara doa yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini ke dalilnya nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada salah seorang di antara kalian berwudu, yatawadda, fayubligu au fayusbigu. Kemudian dia berusaha menyempurnakan wudunya. Ingat, sempurna wudu pelungut tiang. Nabi maksud isbaqone. Nabi kena isbaqone. Inggih menyempurnakan. Nabi maknanya. Nabi definisi menyampaikan hak anggota wudu. Barakallahu fikum. Ya, hadiah. Maka itu minta hadiah. Saya barakallahu fikum. Jadi apa? Isbaq artinya isalu haqqi apa syarat? Menyampaikan hak anggota wudu. Isalu likulli udwin haqqahu minal wudu'i. Ya, menyampaikan hak anggota wudu haknya. Baik. Kata beliau, kata Nabi SAW, kemudian yang menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian setelah nikah, setelah selesai wudu dengan sempurna, pelungguh yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya, kontek nih kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Hafal nih kan? Boleh abdullah. Boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nggih. Boleh. Atau dari hadis Umar ini menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Lebih pendek nih kan. Selesai wudu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, selesai. Nah, Nabi kelebihan ini ke illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Melainkan pelunggut yang akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Subhanallah. Langsung terbuka pintu surga sabalu nih ke. Kemudian Nabi pelunggut yang akan diminta untuk masuk lewat pintu mana yang pelunggut yang inginkan. Pirani ke erak sahata surga gitu. Makin jadi man bau mati dulu. Nggih. Harap siap ide bilina bujulu. Abi. Nggih, menawa yang enggak ada. Subhanallah. Jadi kalau ingin surga harus siap mati. Pagi
siap mati pagi. Tinggalkan semuanya. Surga insyaallah. Baik. Jadi nikah penting. Yang penting tamu surga intinya tuh. Makanya jangan ingat ada ungkapannya Ustaz Mu'ti hafizahullah ta'ala lagi. Beliau pernah waktu kita duduk-duduk mudzakarah mengingatkan masalah ta'adud. Nah, ta'adud merari dua telu nikah. Walaupun miring apa? Nikah bahu tersetoe lagu yang penting tamu surga. Miring-miring lagu tamu surga. Daripada ndek miring lagu ndek tamu surga. Nah, makanya penyemangat. Kebetulan Arab Batur terberi seminian 4. La ilaha illallah. Berjuluan tentang merari lagu berjuluan di demo 4. Masya Allah. Oke, alhamdulillah gitu. Jadi yang penting tamu surga. Nah, ini kelebihan. Jadi pelunggu yang berwudu sempurna baca doa nikah. Allah akan bukakan pintu 8 pintu surga dan dipersilahkan pelunggu untuk masuk lewat mana saja pelunggu inginkan. Subhanallah. Au maja fi haditsin Abi Sa'id Al-Khudri, atau ada doa yang lain pelunggu baca sebagaimana yang warid dari Abu Sa'id, yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nikah hadisnya marfu. Ingat Nabi marfu firan sampai hadisnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah hadis marfu. Nggih. Baik. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawadda'a fa faragha min wudu'ih. Barang siapa yang wudu kemudian dia sempurnakan wudunya, faqal, kemudian membaca doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa Nabi ini, doa kafatul majlis, sekalian jadi doa wudu. Sering berbaca nih, maksud yang oke, pas di sini selesai wudu baca dikit sambut. Nah, jika dia doanya ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah nih. Padahal pelunggu yang selesai wudu nih ke pelunggu disuruh membaca doa nih ke. Ya, jadi subhanallah, kita melakukan kebaikan nih ke diminta untuk istighfar. Ya. Nika banyak sebab-sebabnya. Insyaallah pada lain kali kita akan sebutkan. Nabi hikmahnya nika, Nabi faedahnya, taba Allahu alayya bi tabi'. Allah akan memberikan stempel untuk pelunggu tiang. Toba, cap. Dengan banyak cap setelah wudu nika. Kemudian apa? Rufi'at, diangkat stempel nika oleh Allah Subhanahu wa taala tahtal arsy, kemudian diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tan sawah baca nikah ya. Pelunggu baca subhanakallahumma bihamdika nikah selesai wudu, langsung dikasih cap. Kemudian cap pelunggu nikah ditaruh di bawah arsy Allah. Falam tuksar ila yaumil qiyamah, dan cap nikah tidak dipecahkan atau tidak diganggu gugat sampai hari kiamat. Subhanallah. Nikah kelebihan. Enggak sekali-kali baca nikah nggih. Sekali-kali baca saat pertama baru nikah. Ya. Dan hadis nikah rawahu Nasa'i fi amal yaumi wal lailah. Nah, nikah dia amalan yang dibaca nggih. Dan apa namanya? Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis nikah sanadnya sahih, dan beliau menjelaskan bahwasanya seandainya, kata beliau, illam yasih, sekiranya ndekna sahih hadis nikah, lagu hukumnya dia marfu. Artinya fa illam yasih marfu'an, sekiranya hadis nikah tidak sahih secara marfu, fa huwa mauqufun, namun dia sahih secara mauquf. Nabi kan mauquf sampai ke sahabat. Nabi yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi tidak mengingkari, itu juga bagian dari sunnah. Nggih, ada istilahnya apa? Sunnah takririyah. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi walaupun beliau tidak mengamalkan atau melakukannya. Wallahu taala alam. Nanti dia sunnah-sunnah wudu yang bisa kita sampaikan. Dan adapun masalah kelebihan wudu sudah jelas, nggih, sebagaimana pelunggut yang ketahui. Dan ini insyaallah
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Billahi taufik. Jelas insyaallah. Harap dengan jelas. Agak. Kan tadi kita dijelaskan Nabi menciduk yang dikokohkan. Nggih. Sekarang kan banyak alat-alat. Kemudian kita dikatakan kalau menciduk itu tekstual. Nah, tekstual. Kalau kita menggunakan alat yang modern itu namanya kontekstual. Iya, kontekstual. Mana yang lebih baik? Baik. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau mencari lebih baik. Terus makin yang disebutkan kontekstual, boleh kita lakukan, silakan boleh, tidak masalah. Dan itu juga dipraktikkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Nabi SAW juga berwudu dari kirbah. Bukan perlu kirbah. Kirbah nikah yang digantung tempat minum. Dan beliau tuangkan. Nabi beda kaca keran pada nampak bong. Jadi tuang ni ke. Tadong masih kadu kiri. Tim apa langsung. Ini ke praktik secara teks. Kontekstual. Jadi nikah secara apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi beliau tuangkan air, kemudian diambil, membasuh kedua. Tentunya ukurannya kecil sedikit-sedikit, tidak langsung tumplah sekali. Jadi marah peligi, mau nuduk kadu keran ni ke tiang sila, mau beli lalu ketemu terkeran, dan ini mau motai dari mencar, lagi. Lalu makin langsung pelunggu sekedar buka seperempat dari air sasugul ni ke, insyaallah full bisa. Ini. Nah tentu yang paling wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk ada petunjuk Nabi, nggih. Makanya kalau pelungut yang praktikkan petunjuk Nabi ini ke nggih, ndek tua Nabi merasa Nabi berat untuk mengamalkan. Nabi lagi ada rasa keraguan, masak kalau masak pawon dan masaknya, nggih. Jadi kalau masak je pawon, ukuran masak nggih, pawon rusak. Lagu masalah usul agama harus diterima, ini ke dalil. Nabi mengamalkan marak dike. Ya. Jadi sila manfaatkan keran syarat nike lagu sampunan sampai beli lalu tetap buka nih kata. Mengamalkan. Dan ingat al-iqtisad, bersederhana menggunakan air nike itu yang dianjurkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan satu mud ukuran segenggam air nike. Cukup Nabi. Berarti satu gelas nike satu mud cukup. Bisa cukup. Beliau Nabi mandi dengan apa satu sok nike yaitu arbatu amdad 4 mud nike. Cukup Nabi mandi junub nike. Aneh. Barbar tinggi. Kira-kira pun cukup. La ilaha illallah. Baru kira-kira tinggi. 4 rike, 4 cedok. 4 cebokan doang din bau nggih. Ampuk belian ke 4 cebok, 4 napi 4 gayung. 1 sok 4 mud, arbatu amdad. Ukuran tangan dewasa yang biasa. Niki ukuran itu dipakai mandi Nabi SAW. Mandi janabah. Berarti berarti tak dibekolet. Oh ya betul. Dan itu yang dipakai ratakan. Subhanallah ada. Memang tak sabun lagi. Jadi ukuran walaupun pergi pakai sabun bisa insyaallah. Insyaallah bisa. Tentu bagaimana caranya diatur. Dan subhanallah kalau perlu coba praktikkan bisa masih. Bisa. Kenapa? Kalau Nabi saja yang panjang rambutnya bisa. Dan ini Abu Hurairah menyebutkan. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, masa cukup? Nah gitu sih bahasanya ini. Kan ini cukup mandi hanya sekedar apa? Nabi bisa cukup. Ya, lihat Nabi itu bisa cukup padahal rambutnya panjang, bisa cukup dengan satu mud. Subhanallah. Nggih. Jika mandi junub, ndik mandi jamak-jamaknya. Nenten nyambi jamak-jamak. Mun promutian sila mandi beli nggih.
Pelunggut yang mandi jamak-jamak doang yang tidak cukup sember, bahkan sebab cukup gitu. Sawar, masya Allah. Bis satu tower lebih kan. Tapi lagi panas lalu jelo malik. La ilaha illallah wa alam. Yang ini paling bagus ni. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mau nak kerja bisa? Ya. Barakallahu fiik. Jelas insyaallah. Mandi mobil doang, ini satu ember. Ini ada dek. Ini entah. Lap doang ya. Allah, makanya elap. Nikah yang menyempurnakan. Basuhan nikah dengan gosokan. Padahal kalau wudhu nikah, kenapa bisa cukup satu mud? Karena gosokan nikah yang meratakan. Nentan sekedar air nikah doang, lamun tak ngukur air nikah doang, ben cukup. Lamun tak nyebur jamak-jamak ya. Nggih, sekali sebulan nikah enggak cukup. Lamun tak nyebur tanpa digosok, tapi gosokan nikah yang menyempurnakan. Sebagaimana juga berkumur, ya masuk air walaupun sedikit tapi diputar, usahakan bisa mengenai basah rongga mulut nikah. Nah, makanya kalau sunnah Nabi nikah ringan. Ya. Kenapa pagi? Oh, okay. Coba praktik dia. Bagus. Oke, sendiri aja. Bisa tiang. Coba tiang praktikan sekali nggih. Misalkan ambil praktik pakai nikah umpama. Makin wudhu nikah. Satu gelas sedikit ambil. Nah, dengan sedikit air nikah walaupun 3 kali basuhan bisa. Basuh wudhu pertama. Kemudian lagi ambil sampai rata. Kemudian kemumur. Ingat cara masukkan sambil menghirup ke dalam. Ya, sampai habis. Bahkan sering kita praktikkan di Abu Dha. Kebetulan di Abu Dha jarang ngai piran awal-awal nikah ya. Subhanallah, kadang dia lebih nikah. Tersisa dia. Subhanallah. Maka itu yang apa namanya? Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita tenang. Di darat rasa ragu. Makanya membuat pelunggut yang ragu wudhu nikah ya. Kenapa? Karena kebanyaknya air yang kita pakai. Lalu air syukur setan datang terus. Demam cukup. Masih setan datang. Angge, ya, dah praktekkan. Aku perlu praktekkan nikah yang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita praktikkan insyaallah nggih. Wallahu alam. Mudah sehat ya. Karing pira bulan apa? Sebulan. Ah, sebulan mari. Ndek kan 2 bulan. Kan bisa 4 kali 4 minggu pekat-pekat. Ah nggih. Insyaallah barakallahu fikum. Nggih. Karena kebiasaan sampai wit nikah sekali 2 bulan ya. Mundek. Ah nggih. Mundek napiaran mundek minggu pekan kelima. Dia terdatang. Tapi barakallahu fikum. Nggih makanya sekali sebulan nggih. Tapi barakallahu fikum. Cukup nggih? Oh nggih. Rumah saya dekat dengan masjid. Untuk memperbanyak langkah, kita memperkecil langkah sekecil-kecilnya. Oh nggih. Oh masyaallah barakallahu fikum. Jadi nenten nih ke maksudnya nggih. Jadi Nabi bertetangga rumahnya dengan masjid. Nah, jadi apa tetap jalannya seperti biasa. Dari sampunan pelinggi ngesot, sampunan, ya. Motor keliling. Ah, nggih. Enggak ada contohnya dikit. Biasa alami sudah. Nah, bertetangga ke masjid langsung wah dudupin lah menung. Nggih. Memang ada Imam Nawawi menyebutkan dalam bab di kitab Riyadhus Shalihin tentang bab masalah memperbanyak langkah nikah yang. Bahkan beliau menyebutkan dalam semua datang kajian, usahakan perbanyak langkah sehingga di saat datang jangan sampai sama jalan kita datang sama jalan kita pulang. Sampai seperti itu beliau gambarkan. Bahkan mau sholat kali nikah, sholat berjamaah kan kebaikan ini. Ya, kemudian datang masuknya harus beda dengan jalan keluar. Tapi ini ke menurut ijtihad beliau saja tiang. Ijtihad Imam Nawawi. Namun secara nas sahih dari Nabi SAW adalah berkaitan tentang Nabi Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun masalah salat berjamaah bahasa pelinggi apa? Keliling dulu, motor ada bega langkah pertama. Ini kerja yang tenara dalil jang.
Jadi apa tetap seperti biasa ya. Artinya memperbanyak nikah sebagaimana disebut oleh para ulama juga, yaitu apa? Ityanus shalah fi kulli waqtiha. Mendatangi salat pada waktunya berjamaah. Nah, nikah perbanyak nikah katsratul khuta ilal masajid, yaitu salatul jamaah. Nggih. Mara pelunggu dapat dekat masjid lihat pegangan nggih, tetap datengin. Sampunan sampai naudzubillah min dzalik nggih. Bertetangga balik kancem tetangga ke masjid dia tuah taik masjid kecuali Jumat. Makanya ada kata ungkapan salah seorang ulama mengatakan apa? La salata liman yujawir bil masajid atau fil masjid. Tidak sah, bahkan sebutkan tidak sah salat seorang yang bertetangga rumahnya dengan masjid. Naudzubillah. Kalau dia salat di rumah. La salata illa fil masjid. Ya, nasallallahu alaihi afiyah. Namun tentu yang disebutkan di sini adalah la salata la yatimmu la kamala, tidak sempurna tiang. Jadi nenten sempurna salat pelungguh tiang, salat ilik balik mun pelungguh tiang bertetangga bareng masjid. Ya. Maka oleh karena nikah ya sampunan pelungguh marah basana baru nikah tang keliling atau tapi lagi marah perkecil langkah bergeser. Nenten marah dikit yang maksud nggih. Wallahu a'lam. Tetap marah biasa adi, cuman sering-sering lah masuk ke masjid. Ya. Pelungguh misalkan di jalan, mampir ke masjid, sholat berjalan di mana-mana. Tidak mesti di rumah, di masjid yang ada di pegangan pelungguh sendiri. Tapi wallahu a'lam. Jelas, Pak? Enggak nggih? Cukup insyaallah. Lemak lanjut amalik. Ampurayan mungkin arak tutur yang kurang berkenan yang nggih, yang benar semua datang dari Allah dan yang salah dari yang pribadi. Wallahu bari'um minhu wa atubu ilaih. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Terutama isbagul wudu, menyempurnakan wudu, isalu apa likulli udun haqqahu minal wudu, menyampaikan setiap hak atau setiap anggota wudu ini ke haknya. Ini kan isbag. Seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit bermanfaat dan tunas maaf kurang lebihnya. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.